yang cukup jadi highlight, gue ingat Ikhnas itu cover sektor consumer. Waktu itu ada saham roti ya, dan dari awal bulan ini roti itu lumayan rally nih ya, udah 11% dari awal. Betul, Nah, betul. kira-kira itu menarik banget tuh, karena itu reportnya lu yang rilis kan, ada appreciation-nya. Terus bulan Mei kemarin kan lu ada keluarin report roti lagi kan ya, setelah dia rilis kuartal satunya yang Ya betul. resultnya jeblok ya, resultnya below, tapi target price lu tetap di 2100 dan upside-nya itu masih gede ya, dan Ya betul, betul. dengan result yang jeblok tapi lu masih bisa maintain target price lu di 2100 itu. Nih teman-teman mungkin di sini juga penasaran, kira-kira thought process apa sih sehingga ternyata di kuartal 2 ini bounce back lagi nih sahamnya gitu. Nah, boleh dong Bro, boleh dong jelasin. Oke, iya sih. Emang bener sih, harus diakuin di first Q tuh resultnya roti emang jelek banget, mostly karena return rate dia naik sampai 20% ya. Cuman kalau dari segi TP sendiri, itu tuh TP 2100 itu diturunkan dari earnings forecast tahun 2024 ya. Nah, jadi untuk result first Q sendiri, itu menurut view kami itu nggak merubah apa namanya prospek company di tahun 2024. Di mana di tahun 2024 sendiri story company seperti dia akan buka pabrik barunya ya di Pekanbaru by first Q atau early tahun 2024 lah. Itu akan ningkatin capacity, akan ningkatin ya otomatis capacity dan akan boost sales juga. Dan ditambah lagi akan ada operational leverage juga. Lalu company juga ini sih dia nggak pernah menaikkan harga secara berturut-turut ya, di 2 tahun yang berturut-turut maksud saya. Jadi kayak tahun lalu mereka udah sempet naikin harga, lalu tahun ini kemungkinan berarti mereka nggak akan naikin harga, dan kemungkinan tahun depan baru terbuka lagi kemungkinan mereka naikin harga lagi. Intinya itu semua story di tahun 2024 itu semuanya masih intact. Dan untuk first Q sendiri itu lebih disebabkan karena one off ya, atau hal-hal yang sifatnya insidental. Jadi di first Q itu kebetulan emang ada faktor kayak mereka kebetulan lagi introduction cycle untuk produk-produk baru mereka secara cukup agresif, dan itu kan balik lagi sifatnya insidental. Lalu ditambah lagi ada faktor yang kebetulan banget seperti cuaca yang unfortunately waktu itu ekstrim banget, jadi menyebabkan GT hawkers mereka atau sales force mereka yang biasa jualan roti ke komplek-komplek naik sepeda tuh jadi nggak bisa jualan. Dan ada beberapa faktor-faktor lainnya yang membuat first Q hasilnya jadi jelek karena return rate mereka jadi lompat banget. Cuman balik lagi sebenarnya karena first Q itu bisa dibilang sebagai one off gitu ya. Waktu first Q keluar jelek, tadi Tere juga udah sempat mention, gue langsung revise down earnings. Dan kemarin di second Q resultnya udah keluar dan kelihatan lumayan improvement yang cukup lumayan, dan untuk the rest of 2023 sih udah bisa dibilang back on track sih buat roti ya. Oke, wih keren banget ya. Jadi emang analis nih ya. Jadi ketika ada satu kuartal yang resultnya itu below, jeblok, tahu nih ini karena cuman one off doang. Nah, jadi tetap tetap percaya ini sepanjang tahun akan reach targetnya ya. Makanya tuh saat orang-orang yang mungkin nggak ngerti, nggak kulik laporan keuangannya, kenapa bisa jeblok, mungkin mereka ada yang panic selling, tapi kita sebagai investor dan sebagai yang ngerti, kita bisa buy di harga yang lebih rendah ya. Dan terus ketika nanti dia ada perbaikan, ada normalizing ya di kuartal 2, nah itu baru meraih cuannya. Keren banget Bro Ignaz. Nah, kalau Bro Ignaz sendiri
itu kemarin juga ada di mention harga gandum itu karena dalam tren turun itu juga akan membantu marginnya ya bro. Dan kira-kira itu juga akan benefit untuk ada emiten lain juga yang akan ada benefit juga dari harga gandum. Bener sih, Tere. Jadi kalau soal benefit dari penurunan harga soft commodity, mungkin bakalan beda-beda ya buat tiap company. Mungkin tergantung dari seberapa besar komposisi gandum di apa namanya raw materials atau COGS-nya masing-masing company ya. Sebagai contoh misalnya kayak ICBP tuh mungkin bisa 30% sendiri compositionnya karena kita tahu produk Indomie-nya itu gede banget size-nya as percentage of total sales. Terus kayak roti sendiri juga kurang lebih sama sih di sekitar 25-30% dari COGS-nya itu dari gandum. Lalu mungkin the likes of Mayora juga ada komposisi yang lumayan signifikan sekitar 20%-an kalau nggak salah. Nah kalau soal impact-nya sendiri, kalau menurut perhitungan kami sih mungkin secara kasar untuk setiap percentage points penurunan harga gandum tuh impact-nya bisa sekitar, kalau untuk roti misalnya itu bisa sekitar 80 bips ya ke earnings. Kalau untuk ICBP bisa sekitar 50 bips. Kalau untuk Mayora mungkin sekitar 20 bips gitu sih. Oke. Wah, ini analis ya, jadi all numbers. Nah, jadi intinya penurunan harga gandum itu pengaruh ke margin dari perusahaan consumer masing-masing ya. Dan ini normalization ini kita udah mulai berasa di kuartal gitu. Nah, Brightness, kalau menurut lo nih kan consumer lain yang tadi kita ini kan yang consumer yang non cyclical. Nah kan ada yang lain ya seperti rokok, poultry, dan lain-lain nih, bahkan otomotif juga kan ya. Nah kira-kira segmen apa menurut lo masih cukup upside-nya nih untuk tahun ini? Oke, mungkin kalau bicara upside kita bisa fokusin perhatian ke emiten yang mungkin agak-agak underperform juga ya selama first half di 2023 gitu. Mungkin di antaranya gue bisa mention kayak Era misalnya. Era tuh belakangan seperti yang kita tahu mereka cukup agresif ya buat expand toko-toko baru terutama di brand Era Blue-nya. Dan berhubung toko-toko baru ya, toko yang baru dibuka kan nggak selalu bisa otomatis jadi revenue generator, sedangkan cost yang mereka keluarkan tuh otomatis sudah akan langsung price in ke dan mempengaruhi performance gitu secara immediate. Akibatnya di di 1-2 quarter terakhir tuh performance-nya Era emang lumayan terhambat lah ya secara margin karena OPEX yang lumayan meningkat. Cuman bagusnya adalah belakangan company udah mulai revise down expansion new store expansion target mereka. Jadi dari sebelumnya tuh mereka berencana buka sekitar 600 ya kalau nggak salah di tahun ini, 600 toko baru. Cuman mereka turunin guidance-nya jadi sekitar 400 aja. Tujuannya supaya OPEX yang tadi itu sempat numpuk dan menghambat kinerja di first half 2023 ini tuh bisa lebih manageable. Lalu di samping itu juga di third Q ada beberapa catalyst juga yang bisa mensupport kinerjanya Era. Ini kebetulan kami baru habis publish report juga ya tentang ini. Jadi on Era tuh di third Q bakalan ada beberapa launching smartphone baru kayak misalkan di Samsung ada Galaxy Z ya series. Terus secara seasonality juga di fourth Q biasanya itu mulai akan ada launching produk-produk baru dari Apple sih biasanya. Dan itu biasanya memang menjadi salah satu katalis bagi demand buat Era. Jadi di satu sisi cost-nya jadi semakin manageable, terus di second half juga akan ada katalis
dari beberapa smartphone products launching ya. Mungkin Oke, itu sih. jadi kalau dari dulu cukup menarik ya dari retailers era ini langsung detail banget nih. Jadi mungkin saat ini resultnya masih jelek nih, tapi ya kita beli ketika ininya lagi jelek dan kita jual ketika ininya nanti udah bagus. Dan Benar-benar. sama yang Bro Inas dibilang, karena kan sekarang masih banyak keluarin konferensi dan lain-lain, pastinya toko baru itu nggak akan langsung kelihatan earnings-nya kan ya. Tapi proyeksi depannya bagaimana yang kita lebih penting untuk kita lihat. Oke, nah mungkin kita hari ini mungkin lebih banyak bahas moving on to sektor media nih. Untuk di segmen media ini segmen tentang media ini masih cukup ramai ya. Ada pendapat baru baru IPO seperti RAK, Cinema yang recently itu, tapi itu nanti kita baru ke sana nih. Nah, terus ada di sektor media ini ada peraturan di mana pemerintah ini resmi menghentikan siaran TV analog ke TV digital nih. Jadi udah nggak ada lagi TV yang pakai antena lagi ya. Nah, dan kita tahu selama peralihan ini kan butuh waktu switching ya, dan pengiklan ini biasanya di switching time ini mereka udah nggak jor-joran mengiklankan iklannya mereka. Kita lihat ada slowdown di segmen yang terutama untuk yang SMA, MNCN di segmen yang pengiklanan itu. Nah, kalau menurut lo nih, revenue dari pendapatan TV ini apakah akan bisa kembali naik nih nanti di kuartal 3? Oke, menarik sih soal ASO dan advertising spend ini. Emang bener turunnya advertising revenue di second Q terutama itu jadi salah satu penyebab jeleknya performance dari emiten-emiten media ya. Mungkin ditambah lagi juga impact dari si ASO-nya itu sendiri. Mungkin sekalian gue klarifikasi juga dari ASO sendiri tuh mungkin akan ada tambahan cost dari mungkin kalau teman-teman pernah dengar pemerintah tuh kan mewajibkan industri players di media tuh untuk menyumbang set top box untuk untuk masyarakat lah. Nah, dari situ set top box yang disediakan oleh media companies untuk dibagikan ke ke masyarakat Indonesia lah, itu akan menjadi cost tersendiri, ditambah lagi untuk punya license untuk melakukan digital broadcast itu sendiri ada cost tambahan yang harus dikeluarkan oleh company dan di amortize secara straight line untuk durasi kontraknya selama 5 tahun kalau nggak salah. Jadi emang selain alasan-alasan yang tadi Tere bilang tentang advertising revenue, advertisers jadi lebih nggak agresif dalam melakukan dalam mengiklan di platform televisi. Lalu ada dari segi dari segi analog switch off-nya sendiri ada cost tambahan lagi gitu. Jadi emang kelihatan ya dari result di second Q, media companies bisa dibilang bisa dibilang jelek. Cuman mungkin gini ya Tere, di second Q tuh mungkin secara performance udah cukup bisa dibilang bottoming lah gitu ya, karena mungkin ditambah lagi juga dengan faktor secara downside risk dari segi harga gitu. Mungkin kalau kita lihat ke SMA misalnya, itu kan turunnya udah dalam, mungkin dari segi itu bisa dibilang downside risk-nya udah limited, jadi baik dari segi performance maupun valuasi juga. Nah, kalau soal apakah bisa rebound lagi atau enggak ya, mungkin kalau dari dari segi advertising revenue-nya sendiri, second Q bisa dibilang low base lah.
dan likely emang akan ada improvement secara quarter on quarter. Walaupun perlu diingat juga karena emang coming from low base, jadi mungkin itu belum bisa sepenuhnya menjadi apa namanya performance driver untuk bisa recover di second half of 2023 gitu. Cuman mungkin perlu diingat juga kayak misalkan SCMA tuh masih ada catalyst kayak di Turki ini Premier League bakalan kick off lagi. Otomatis video.com yang belakangan jadi apa namanya salah satu revenue generator baru buat company itu bakalan benefit dari situ. Lalu di bulan November juga itu company bakalan menjadi host dari Piala Dunia U17, dan sebelumnya mungkin teman-teman sempat dengar juga tentang SCMA tadinya akan jadi host Piala Dunia U20 ya, cuman batal. Itu emang sangat disayangkan sih karena cost-nya udah terlanjur ditanggung oleh company dan nggak semuanya bisa dikembalikan gitu. Cuman dari yang gue dengar sih emang di Piala Dunia U17 ini yang akhirnya company dapat license untuk menyiarkan pada bulan November, itu company akan tetap agresif dalam mempromosikan event ini, sama seperti kalau company jadi waktu itu jadi menjadi host Piala Dunia U20 sih, kayak gitu. Jadi dari segi itu mungkin masih ada harapan lah buat company recover secara Q on Q, walaupun mungkin secara full year mungkin kelihatannya agak berat ya untuk bisa meet expectation analyst buat tahun ini. Cuman mungkin ya kalau mungkin dengan mantau rekomendasi dari Tere lah salah satunya, mungkin teman-teman bisa dapat entry point yang bagus buat bisa capitalize on momentum. Kalau ya bisa dapat entry point yang lebih bagus lah buat bisa benefit dari momentum SMA yang lagi low base sekarang. Nah, kalau yang gue tangkap dari lu yang tadi mention itu yang dari low base ya. Jadi ya meskipun kuartal 2 ini lagi jeleknya karena cost-nya tadi yang lu bilang udah bisa dikembalikan kan. Ya ada dari low base ini ada perbaikan dikit nanti di kuartal 3 dan ditambah momentum ada dari Premier League, ada sama World Cup-nya itu nanti itu akan bisa jadi momentum juga ya untuk Oke, menarik nih bro. Nah kalau menurut lu nih masih seputar media ya. Nah seiring ini kan hiburan juga sedang booming ya. Kayak recently juga ada film movie yang Barbie Oppenheimer. Nah I'm sure teman-teman di sini juga pasti ada nonton lah. Ya, mungkin ya. Nah ini kan diproyeksikan Barbie ini udah jadi top grossing movie di tahun. Nah dengan orang-orang balik ke bioskop, kalau menurut lo apa dari segmen digitalnya akan kurang ini? Gimana bro? Oke, menarik sih Tere kalau kita bandingkan antara bioskop sama online streaming platform gitu ya. Kalau pendapat pribadi gue sih itu nggak hubungan di antara keduanya tuh bukan substitusi lah. Dalam artian orang datang ke bioskop kan untuk nonton film-film yang baru launching gitu. Sedangkan untuk streaming platform sendiri emang baru menyiarkan film-film tersebut setelah mungkin beberapa bulan minimal atau malah beberapa tahun kemudian gitu. Jadi balik lagi hubungan di antara keduanya bukan substitusi, dan ketika orang balik ke tren nonton di bioskop mulai balik lagi, menurut gue sih nggak serta-merta membuat demand terhadap online streaming platform jadi turun gitu kan.
Lalu mungkin juga kalau untuk streaming platform sendiri ya mungkin apa namanya performance drivernya lebih dari original series yang baru di launching sama companies, terus juga dari exclusive event kayak misalkan SCMA videonya tuh kuat di sport events. Kalau RCTI pas mungkin di gaming kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalau apa namanya pertanyaannya adalah apakah kembalinya tren orang balik nonton ke bioskop itu bakalan apa namanya mengurangi demand terhadap online streaming platforms? Menurut gue sih enggak sih. Oke, jadi nggak berarti lagi nih di bioskop bahkan X1 yang baru IPO kan itu nggak 65 dari prosesnya itu kan untuk mengembangkan teater baru ya. Nah itu nggak berarti gue nonton bioskop aja gede, gue subscribe dari video atau platform lainnya ya. Oke, ya menarik. Kalau sendiri kenaikan segmen digital ini saat ini cukup pesat nggak sih? Oke, segmen digital ini sempat lumayan jadi sorotan ya di tahun lalu di zaman-zaman COVID, di mana opsi buat apa namanya offline entertainment jadi terbatas. Cuman balik lagi masa itu udah lewat, boom buat apa namanya masa boom dari digital entertainment tuh mungkin udah lewat ya. Dan apa namanya performance di zaman COVID itu jadi new base buat performance digital entertainment platforms ke depannya. Cuman kalau mungkin dilihat secara growth itu kemungkinan masih akan lumayan kencang ya. Considering apa namanya media companies di Indonesia tuh masih termasuk relatif baru mengembangkan digital platforms masing-masing, sehingga mungkin secara revenue nominal contribution-nya masih kecil dan otomatis apa namanya growth-nya akan kelihatan kencang gitu. Cuman di sisi lain yang perlu diingat juga adalah bahwa buat conventional media company seperti MNCN, seperti SCMA, apa namanya bisnis mereka tuh masih sebagian besar ditopang sama bisnis FTA ya atau televisi konvensional kayak gitu. Nah, sedangkan industri televisi sendiri mungkin udah bisa dibilang mature atau bahkan saturated ya dari segi apa namanya competition landscape-nya. Jadi mungkin itu juga harusnya salah satu alasan kenapa apa namanya media companies mulai mengembangkan digital platform masing-masing beberapa tahun terakhir. Dan ditambah lagi juga menurut gue sih akan ada apa namanya strategic interest bagi media companies buat tetap apa namanya constantly invest on these digital platforms buat menopang apa namanya sustainability dari bisnis mereka secara keseluruhan gitu kan, mengingat si apa namanya segmen FTA dari bisnis mereka masing-masing itu secara industri udah mulai saturated, udah mulai declining. Jadi otomatis kayak yang gue bilang tadi akan ada strategic interest buat apa namanya tetap investing ya mungkin secara berkala. Kalau video kan beberapa kali udah apa namanya dapat funding rounds dari PI dari luar Affinity misalnya. Apa namanya ya jadi dari segi itu mungkin apa namanya malah baru ke depan ini baru akan mulai kelihatan hasil dari investments yang agresif di beberapa tahun terakhir, walaupun mungkin agresivitas untuk investment baru di digital platforms udah mulai menurun ya mungkin, tapi malah mungkin hasil dari investment di apa namanya beberapa tahun terakhir baru mulai akan kelihatan di beberapa tahun ke depan lah kayak gitu. Dan secara growth harusnya sustainable karena emang yang tadi gue bilang apa namanya media companies tetap ada strategic interest buat terus mengembangkan digital platforms mereka gitu. Oke, menarik nih. Jadi ibaratnya adalah fase menabur ya, masih belum signifikan kontribusi earnings-nya, tapi dengan mereka menabur ini, ya, sooner or later itu akan tercermin dari result-nya nanti mungkin in a few years atau apa ya. Nah, Ikhlas mau nanya nih, kan untuk tahun ini kan tahun ya. Nah, efek pemilu ke iklan gimana cara
historis ini ada berapa banyak sih kalau iklan di tahun pemilu? Oke. Ya ngomongin soal pemilu emang mungkin salah satu top of mind beneficiary-nya adalah media-media companies ya. Cuman gimana ya, impact dari pemilu terhadap apa namanya, agresivitas media dalam melakukan apa mengiklan itu mungkin terpengaruh dari beberapa faktor yang sebenarnya berhubungan sama pemilunya itu sendiri gitu kan. Misalnya kayak pemilu tahun ini tuh ada petahananya atau enggak, atau kandidatnya baru semua, atau juga pemilu kali ini akhirnya akan apa namanya berlangsung berapa putaran gitu. Lalu juga ada faktor macroeconomic conditionnya yang lagi apa namanya terjadi ketika pemilunya berlangsung. Lalu juga ada mungkin faktor kayak competition landscape dari media industrinya itu sendiri. Kayak mungkin di pertengahan tahun 2000 itu growth dari advertising spend ketika pemilu itu impact-nya akan lebih apa namanya magnitude-nya akan lebih gede otomatis karena waktu itu industrinya masih berkembang gitu ya. Nah, terus mungkin perlu diingat juga kalau Indonesia belum terlalu punya banyak belum punya banyak empirical evidence lah, karena seperti yang kita tahu ya, Indonesia pemilu langsungnya kan jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari lah ya. Jadi mungkin apa namanya jawaban dari pertanyaan ini mungkin nggak bisa terlalu konklusif lah. Cuman mungkin kalau berkaca dari pemilu yang terakhir itu seingat gue sih impactnya nggak terlalu ini ya, agak moderat. Mungkin kalau kita balik ke tahun 2013-2014 ketika waktu itu ada transisi dari rezim yang lama ke rezim Jokowi, itu malah mungkin itu waktu dimana pertumbuhan advertising spend tuh lebih kelihatan ya. Waktu itu secara year on year advertising revenue dari media companies itu naik sekitar 20%. Dan kalau dibandingin sama pemilu terakhir impactnya lebih moderat, mungkin high single digit ya kira-kira. Itu mungkin menimbang faktor juga karena balik lagi di pemilu terakhir nggak ada perpindahan tangan kekuasaan gitu kan. Jadi mungkin kandidatnya strategi kampanyenya beda, lalu mungkin secara agresivitas juga akan terpengaruh dari situ. Makanya mungkin pertumbuhan advertising revenue-nya nggak sebegitu kelihatan. Mungkin ditambah lagi faktor kayak belakangan ini FTA industri televisi seperti yang tadi gue udah sempat mention sebelumnya tuh udah cenderung saturated ya, agak-agak mungkin udah hampir bisa dibilang declining juga. Mungkin kalau gue nggak salah ingat sih, secara rata-rata kalau dibandingkan sama tahun-tahun biasa gitu ya, dimana tidak ada pemilu, itu mungkin rata-rata pertumbuhan advertising revenue di kalangan media companies itu sekitar 15% lah di terutama sebelum mungkin sebelum pemilu yang terakhir lah, ketika growth dari media companies dari industri FTA itu industri televisi sendiri itu masih lumayan kencang lah bisa dibilang. Jadi kalau dibandingin sama tahun dimana ada pemilu, khususnya di kasus yang tadi gue bilang ya, di tahun 2013-2014 itu, jadi performance dari advertising revenue company itu lebih tinggi, sekitar 5% aja sih. Dan ini juga mengingat
ya apa namanya, balik lagi, empirical evidence di Indonesia tuh belum terlalu banyak, dan mungkin akan lebih fair kalau kita lihatnya benar-benar case by case ya. Cuman dari case yang udah pernah terjadi selama ini yang jumlahnya terbatas, kurang lebih kayak gitu sih, Tere. Oke, menarik ya. Jadi secara historik emang ada kenaikan, tapi moderat, nggak yang terlalu agresif ya. Itu setiap pemilu gitu kan ada faktor-faktornya ya yang membeda. Kali ini lebih agresif, yang berbeda-beda, gantian ya gitu. Oke, nah itu. Nah, kalau broadcast tadi kan kita ada sempat yang lumayan rame di kalangan retail kita nih. Yang itu IPO lumayan rame nih ya, udah ada belasan. Nah, kalau kita lihat dari IPO yang tadi kita cek bareng, ternyata fund itu paling banyak itu dari sektor consumer. Nah, yang cukup ramai kemarin itu cukup itu ada dari yang yaitu si Money. Nah, since Bro yang consumer langsung aja nih. Kalau misalnya lu lihatnya ini kedepannya ada seperti kemarin kita juga lihat ini ternyata pendapatnya itu earnings itu dari NB dari tadi nih. Kalau menurut lu pendapat lu gimana? Oke, lumayan menarik ya fakta bahwa ternyata perusahaan bioskop tuh revenue-nya profitability-nya tuh lebih di drive oleh penjualan makanannya gitu kan. Cuman menurut gue ini bisa dibilang justru malah cukup bagus sebenarnya ya, karena kalau ngomongin film tuh untuk setiap film yang mau ditayangkan itu kan ada copyright-nya masing-masing, dan otomatis buat sebuah bioskop buat bisa menayangkan film tersebut di teater mereka masing-masing tuh akan ada acquisition cost yang lumayan signifikan juga. Sedangkan kalau dibandingkan sama bisnis makanan ya, seperti yang kita tahu itu lebih gampang buat di markup lah, dimainin harganya, diatur profitability profile-nya apa segala macam gitu kan. Iya, jadi di satu sisi menurut gue ini justru bagus, dan ditambah lagi mungkin kalau dibilang revenue drivernya CNMI ini bukan dari core bisnisnya, menurut gue sih enggak juga ya. Mungkin oke lah, F&B ini mungkin bukan core produk dari CNMI, cuman nggak bisa dipungkiri kalau sebenarnya penjualan makanan dan penjualan tiket bioskop itu sendiri harusnya korelasinya lumayan tinggi kan. Atau dengan kata lain ya, penjualan keduanya lumayan sifatnya hand in hand lah, kurang lebih kayak gitu. Jadi otomatis ketika revenue dari penjualan tiketnya naik, otomatis impact-nya akan lumayan immediate ke penjualan F&B yang margin profile-nya lebih bagus, sehingga net impact-nya ke bottom line juga akan positif gitu kan. Nah mungkin bagusnya lagi itu adalah di tahun 2022 itu kalau nggak salah company baru balik profit lagi ya. Jadi di 2 tahun sebelumnya ketika masih COVID, emang ya kebayang lah bisa gimana perusahaan-perusahaan bioskop tuh bisa merugi lah ya secara otomatis karena social distancing apa segala macam. Nah bagusnya lagi adalah performance company tahun 2022 tuh belum sepenuhnya kembali ke performance pre-COVID di tahun 2019 gitu. Jadi assuming ke depannya kayak yang tadi Tere sempat mention tentang tren nonton Oppenheimer dan Barbie, dan itu jadi driver yang signifikan buat penjualan tiket, ya otomatis akan ada upside buat performance company dari akibat dari ada normalization lah dari performance yang jelek di masa COVID kembali ke performance yang normal di tahun 2019, dan itu belum tercapai di tahun 2022 gitu kan. Jadi kemungkinan ujung-ujungnya akan
ada upside dari situ mungkin di tahun 2023 dan ke depannya. Oke, menarik nih. Dan mungkin yang bisa gue tambah dari review 2,2 triliun itu 65% untuk bank. Dan itu kita juga expect kota kecil dan dengan uang yang di tahun pemilu ini akan meningkat. Nah, kita cek orang-orang juga di kota hiburan itu apa sih, paling movie gitu kan ya, bioskop gitu. Itu bisa jadi upside kalau depannya revenue itu masih meningkat ya dengan expect ya membangun teater baru. Oke, menarik. Nah, kalau dari lo sendiri, topik lo ini apa sih untuk next saham-saham yang tadi kita bahas, saham roti ya, keren banget tuh, yang mana ketika dia resultnya lagi jelek, itu time tuh kita ini. Karena dengan dia nextnya ada perbaikan, itu justru momentum cuan ya. Kalau dari topik yang potentially ada perbaikan juga di kuartal kita, kuartal 3 nantinya. Boleh di-spill dong nih, biar juga bisa mulai pantauin nih teman-teman, mungkin mainnya agak full sampai next. Mungkin yang kuartal ini mengecewakan, tapi kita udah lihat ke depannya proyeksinya akan ada perbaikan. Oke, mungkin kalau dari segi performance dulu ya. Tadi roti jelas lah, semua headwinds-nya itu otomatis sudah di price in di di first half 2023. Di second half pasti performance-nya bakalan improve gitu kan. Itu dari roti. Terus tadi gue sempat mention juga tentang era ya, gimana di quarter terakhir itu ada improvement dengan company bakalan lebih baik lagi mengelola OPEX mereka. Terus di third Q bakalan ada catalyst dari new smartphone launchings dan sebagainya. Mungkin apalagi ya kalau dari segi performance mungkin juga mungkin Mayora mungkin orang saking familiar sama produknya tuh mungkin orang sampai lupa kalau Mayora tuh sebenarnya porsi revenue-nya tuh lumayan banyak dari ekspor, dan salah satu yang besar tuh ke negara Cina misalnya. Walaupun emang ekonomi Cina belakangan masih lesu, belum ada tanda-tanda recovery, tapi juga di saat yang bersamaan nggak ada tanda-tanda akan terjadi pelemahan, ya belum ada tanda-tanda akan terjadi pelemahan lebih lanjut di ekonominya Cina gitu. Nah, untuk third Q sendiri itu di Cina tuh ada yang namanya Mooncake Festival, di mana itu hari raya yang cukup besar di China yang secara seasonality akan jadi driver bagi salesnya Mayora gitu. Biasanya di Mooncake Festival itu sales yang bagus tuh di produk-produk Mayora seperti kayak wafer sama biskuit kayak gitu. Dan makanya balik lagi, kalau seandainya ekonomi Cina bisa recover lebih cepat dari expectation, bakalan ada upside surprise dari situ gitu ya. Mungkin itu ya kalau dari segi performance. Tapi kalau dari segi dari segi momentum gitu ya, gue pribadi suka sih saham-saham yang masih secara valuasi itu masih jauh dari historical high-nya, tapi secara performance dan share price tuh udah stabilize ya. Contohnya kayak tadi roti tentunya, terus juga ULTJ, Asus. Terus mungkin di luar consumer, di luar sektor gue mungkin sekarang lagi suka saham-saham di sektor otomotif misalnya, yang belakangan tuh secara structural itu menjadi menjadi semakin favorable lah environment-nya kayak gitu. Termasuk salah satunya karena hype dari industri EV atau electric vehicle. Nah, kalau teman-teman ada yang ikutin earnings call-nya Astra kemarin atau 2 hari yang lalu kalau nggak salah, itu makin kelihatan kalau perkembangan dari infrastruktur EV di Indonesia itu semakin termanifestasi gitu kan. Nah,
apa namanya, salah satu direct beneficiary dari hal ini tuh adalah company yang sahamnya gue suka sekarang, yaitu Auto ya. Ya, mungkin yang bikin gue di samping hal itu, yang bikin gue suka juga adalah karena dari segi valuasi itu ada segmen bisnis di Auto yang belum sepenuhnya di price in oleh market secara potential valuation, kurang lebih kayak gitu. Mungkin ini kebetulan kita baru publish report juga ya, kayak sekitar beberapa waktu yang lalu. Mungkin untuk detailnya bisa coba apa namanya lihat reportnya. Terima kasih on Auto. Oke, menarik. Wah, kalau sendiri kita ada satu segmen lalu sama Richard itu khusus kita bahas otomotif itu udah detail, tapi keren banget. Perlu catat nih, udah di spill sama Bro, ada dari Mayora, Roti, ini yang masih secara valuation sangat menarik ya Bro. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, kalau dari lo sendiri ada nggak nih statement untuk teman-teman? Oke, mungkin kalau dari segi consumer sector sendiri, yang kedepannya akan lebih banyak upside itu mungkin dari companies yang punya yang secara size tuh mid to small cap lah, karena kalau apa namanya, buat companies yang big caps, kemarin gue sempat cek juga apa namanya, ownership status di companies yang di consumer companies yang big caps itu udah lumayan overweight kalau dibandingin sama weighting mereka masing-masing di JCI. Jadi mungkin upside-nya akan lumayan terbatas, dan yang masih punya upside potential di apa namanya, di antara consumer companies itu adalah mereka yang mungkin ownership-nya belum terlalu packed lah, atau yang masih ada ruang buat dimasukin sama sama investor retail kayak teman-teman gini kan. Mungkin itu ya dari consumer. Terus kalau media juga mungkin tadi seperti yang sempat gue bilang ya, secara performance buat bisa pulih di full year 2023 mungkin kelihatannya agak berat, tapi mengingat second Q performance itu udah bisa dibilang bottom mungkin secara performance, dan even more so secara apa namanya, secara share price juga ya, pasti downside risk-nya udah semakin limited. Jadi mungkin dengan apa namanya, pemilihan momentum yang tepat, dengan milih entry point yang bagus, harusnya masih ada apa namanya, kesempatan lah buat bisa cuan dari emiten media di dalam waktu dekat ini seharusnya. Oke. Thank you Project. Jadi kita sebagai investor kita forward looking ya, jangan kita lihat kuartal ini resultnya jelek, kita lihat justru harus kita lihat apakah ini kesempatan nih untuk kita entry di saat dia lagi bottom. Kita untuk di saat dia lagi jeleknya, dan kita jual ada kebaikan lagi bagus-bagusnya, itu takutnya ya. Jadi teman-teman juga jangan sampai balik. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Semoga teman-teman selalu untuk dapat updatean terbaru terus ini dari research dari Bro Ignat. Nanti dapat Bro Ignat juga lagi untuk nextnya. Nanti lihat dari tim research itu teman-teman di aplikasinya terima ya, dan juga ada aplikasi itu bisa diakses semua research report dari research, dan juga ada ulasannya yang terima ideas gitu. Oke deh ya Bro, waktunya hari ini jangan kapok live bareng. Karena ini banyak dapat ada teman-teman juga udah dapat bocoran langsung ya sama Bro. Oke deh semuanya, kalau gitu. Thank you Bro. Thank you semuanya. Good. Thank you dan